perusahaan lokal, orang Bekasi, Kasih tapi kita bisa memberikan effort yang besar untuk kontribusi besar ya. kegiatan presiden. Bukan hanya presiden Indonesia, tapi presiden seluruh dunia kemarin. Perlewatan dunia. Ya, kemarin akhirnya kita pegang National Day-nya Saudi Arabia, kemudian 2 minggu yang lalu kita pegang Uni Emirat Arab, dan hari ini tim kita untuk pegang National Day-nya Qatar. Masya Allah. Dan bulan Februari tanggal 26 kita diundang ke Kuwait untuk bikin National Day perayaan mereka. Bisnis bertumbuh tanpa utang tuh fakta bisa terjadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MMC, MTR Medical di mana pada berada. Saat ini saya bersama seorang yang luar biasa. Saya bahagia sekali di sebuah hotel di Cikarang ya. Iya. Ini hotel yang luar biasa. Kita ada sebuah kegiatan yang kita lakukan selama 2 hari. Ya, Insya Allah kita akan bicara banyak hal dengan Pak Amin terkait bagaimana sih Pak Amin saat ini bisa membawa perusahaannya nih, Masya Allah. Kita sharing ya, bagaimana bisnisnya beliau saat ini bahkan sudah ke perhelatan dunia, Masya Allah. Tadi saya dapat cerita, ternyata sedang berkontribusi di Qatar juga gitu ya. Iya, jadi untuk kegiatan National Day. Kegiatan nasional di sana, Ya. Masya Allah. Boleh Pak Amin kenalkan dulu Pak Amin dari mana, mungkin bisnisnya apa saat ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Amin Taufa, pengusaha di kota Bekasi. Kebetulan saya bergerak di bidang kontraktor. Kebetulan kontraktornya adalah kontraktor sipil dan engineering dan expo. Expo juga. Jadi kita itu adalah bagian dari dunia arsitektur, tapi kita lebih mengambil untuk ranah interiornya. Interiornya. Gitu. Banyak proyek-proyek yang memang berhubungan dengan exhibition tadi ya. Ya, jadi kita kebetulan sekarang lebih fokus untuk pekerjaan yang semenjak kita bergabung dengan MMC ya. Iya. Semenjak bergabung dengan MMC, kita lebih memfokuskan pada value. Jadi nilai pekerjaan yang punya nilai dan karakter. Jadi kita dikenal sama beberapa perusahaan itu atau beberapa company, negara maupun event organizer itu untuk mengurusi untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memiliki nilai kerumitan yang sangat tinggi ya. Justru karena value itu, Iya. Pak Amin semenjak di MMC ini ya menemukan Iya. kayaknya kita harus fokus di sini gitu ya. Betul. Jadi kita memilih untuk memang berada di core yang susah dijangkau sama orang lain. Jadi kita memberi perbedaan. Baik. Karena dengan memberikan perbedaan itu kita meminimalisir untuk kompetitor. Kompetitor. Iya. Baik. Di mana banyak orang mungkin berpikir wah kayaknya kalau Kak Ambil itu terlalu beresiko, Iya, nggak betul. sulit gitu ya. Tapi Iya. Pak Amin justru punya value, Pak Amin berani di sini Iya. karena memang sudah punya source ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Dan awalnya kan memang kita berangkat dari sebenarnya perusahaan kita itu awalnya sebenarnya sudah dikenal sama beberapa perusahaan luar Oh awalnya. untuk membranding pekerjaan mereka. Jadi alhamdulillah dengan bergeraknya kita selama 12 tahun ya. Sekarang udah tahun ke-12. Selama itu kita mempunyai beberapa klien yang memang udah minded. Jadi kalau ke Indonesia pasti mereka akan menggunakan jasa kita, atau perusahaan-perusahaan nasional yang kalau ingin mengadakan kegiatan Pasti ingatnya Pak Amin gitu ya. pasti Perusahaan. menggunakan jasa kita. Masya Allah. Iya. Nah di MMC kemarin kita diajarkan bagaimana how to create perusahaan kita itu untuk tetap stabil di mata internasional. Masya Allah. Gitu. Artinya secara tidak langsung tadi top of mind-nya teman-teman di luar sana kalau mau ke sini ke Indonesia butuh partner ya udah perusahaan Iya. Pak Amin ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi sebenarnya kalau kita hanya ini ya sebenarnya berangkatnya itu adalah karena kita punya kualitas dan kecepatan. Jadi kalau di dunia kita itu pada saat kita memiliki kualitas dan kecepatan itu pasti kita akan digunakan, dan itu yang membuat perbedaan dibanding perusahaan lain. Jadi kita memiliki kualitas itu yang tidak dipunyai. Kesulitan apapun
bisa tidak bisa harus kita menjadi mungkin. Jadi yang orang menganggap wah itu tidak mungkin, kita pasti akan bisa menjadi mungkin. Itu yang kita menjadi nilai lebih dari perusahaan kita itu. Apa keyakinan yang Pak Amin dapatkan sekarang? Maksudnya gini, Pak Amin kan yakin nih ketika ada tantangan baru yang diminta oleh mereka, orang lain mungkin berpikir kayaknya nggak bisa. Tapi Pak Amin kayaknya saya bisa. Apakah itu memang juga didapatkan ketika Pak Amin bergabung di MMC? Ada hal yang percaya diri mungkin, atau bekal apa yang mungkin Pak Amin selama ini boleh diceritakan teman-teman di MMC ini sebenarnya ngapain gitu? Ya, sebenarnya basicnya itu kalau berangkat dari diri kita sendiri itu adalah dari hati ya. Kalau kita udah bekerja dengan hati itu pasti akan kemanapun apapun bentuknya akan nyaman. Termasuk kita menganggap di MMC waktu itu saya ingat di UBL ya. UBL nah, ya. Di UBL itu ya hobi gitu. Hobi itu adalah juga sebuah passion untuk membuat kita menjadi leader yang pas. Nah, akhirnya kita ngerasa ya udah kita hobi ini sekarang. Dan itu sama dengan kita ya, jadi kita lakukan. Dan runtutan sebenarnya di MMC itu banyak. Kalau kita berangkat pertama, kebetulan saya kan berangkat dari PBTR ya, dari platform bisnis tanpa riba, teknis secara kemudian setelah sekian banyak pembelajaran saya terima, baik dari MBBB, kemudian dari MKBK dan lain-lain, kemarin UBL juga ya kan. Nah itu membuat kita berpikir begini, untuk menyelesaikan hutang itu kan harus dibayar. Betul. Caranya menyelesaikan pembayaran adalah dengan menaikkan kapasitas bisnis kita. Betul. Semakin naik kapasitas bisnis kita, berarti kita bisa menyelesaikan. Bagaimana menaikkan kapasitas ya membuat orang lain trust dengan kita, menumbuhkan trust dan mendirikan perbedaan. Apalagi konsep yang kita diajarkan waktu UBL ya, saya masih ingat banget. Bagaimana kita membuat perbedaan, bagaimana kita bisa meningkatkan perusahaan kita menjadi bisnis leader yang setara dengan perusahaan luar negeri. Perusahaan kelas dunia. Kelas dunia. Nah, bagaimana perusahaan asing pun atau negara luar pun bergantung sama kita. Kan leader. Dan alhamdulillah secara garis besar secara garis besar kemarin terakhir Formula E. Formula E itu alhamdulillah kita menjadi salah satu penyelamat untuk menyelesaikan event mereka. Itu, Masya Allah. Walaupun bukan sebagai pekerja utama ya, tapi setidaknya kehadiran kita itu bisa mensukseskan kegiatan itu. Kemudian kemarin terakhir di Bali. Nah, pas di Bali itu yaitu G20, alhamdulillah kita dipercaya salah satu dari sekretaris negara ya, dari sekretaris negara untuk pegang di bagian utama kegiatan G20, yaitu di Apurva Kempinski sama di GWK. Nah, core itu yang membuat kita tahu bahwa value bahwa kita perusahaan nasional, perusahaan lokal, orang Bekasi. Tapi kita bisa memberikan effort yang besar untuk kontribusi besar ya. Kegiatan presiden. Bukan hanya presiden Indonesia, tapi presiden seluruh dunia kemarin. Perlewatan dunia. Ya. Tapi kita emang punya moto bagaimana kita tidak nampak. Jadi supaya tidak nampak itu, tapi kita bisa menjadi bagian yang paling berpengaruh di situ. Nah, ini bicara pengaruh nih teman-teman sekalian. Bicara pengaruh, tadi Pak Amin juga bilang bahwa pada akhirnya Pak Amin berani mengambil banyak artinya gini, ada hal-hal khusus yang mungkin banyak orang nggak pikirkan di situ. Iya. Perbedaan, dan Pak Amin siap di situ. Dan itu ternyata punya pengaruh yang besar. Dan apakah di UBL juga kita diajarkan terkait bagaimana kita punya pengaruh untuk banyak lingkungan, mungkin timnya, mungkin tadi perusahaan, bahkan ya tadi customer gitu kan, relasi gitu. Nah, di UBL itu kita diajarkan bagaimana membangun tim, the dream team lah kalau saya bilang, the great team ya. Bagaimana the great team itu punya kompetensi, punya kapasitas, punya kualitas, dan yang paling memungkinkan itu adalah orang yang bisa bekerja dengan tight waktu dan timeline dan deadline yang pas. Makanya di perusahaan kita itu punya slogan pejuang tangguh, tidak takut mati, tapi takut sama deadline. Wow, luar biasa ini. Jadi tagline itu mendarah daging kara,
kita kan punya visi visi perusahaan itu membawa dunia ke dalam genggaman kita. Jadi kita punya tagline itu dari tahun 2012 sebenarnya. Yaitu kita punya future visi itu we bring the world into your hand. Makanya itu menjadi pas di MBBB itu semakin diperkuat lagi, diolah lagi sama guru-guru kita di MMC. Jadi emang pada saat pembelajaran di MMC itu akan menjadi manfaat kalau kita itu berpikir kita ini bukan siapa-siapa. Maka input itu akan masuk sehingga itu menjadi fondasi yang kuat. Dan kekuatan ini kita perkuat dengan mengikutkan anak-anak kita itu, beberapa tim yang core itu untuk ikut kegiatan di KSW. Ikut kegiatan UBL, kemarin MHPHP, kemudian ada kemarin MWBB juga. Jadi dari situ itu komitmen teman-teman, anak-anak saya itu, tim kita itu bisa sejalan dengan apa yang kita plan. Nah itu yang saya tadi mau tanyakan. Jadi banyak teman-teman nih, pengusaha khususnya gitu ya, punya visi misi di perusahaannya. Visinya besar Pak, seperti Pak Amin tadi kan, ingin membuat dunia di genggaman, intinya kan gitu ya. Nah tapi tim kan belum tentu memahami visi itu, atau belum tentu menerima message itu kan, secara utuh gitu. Nah, apa yang dirasakan Pak Amin ketika waktu itu Pak Amin bawa tim di kegiatan-kegiatan kita, misalkan di UBL gitu ya, perubahan apa yang dilihat oleh Pak Amin sendiri di tim sekarang? Sama, jadi di UBL kan kita diajarkan untuk menjadi leader yang sesungguhnya leader yang sesungguhnya kan menjadi bagian tim, bukan hanya sekedar memberi arahan, tapi kita menjadi bagian tim itu. Di UBL itu kita betul-betul digodok bagaimana menjadi pebisnis kelas 1, pebisnis yang udah kelas dunia. Dan kelas dunia itu bukan hanya sekedar lip sync ya, tapi emang sudah benar-benar terpola, tertata, terorganisir secara sistem. Dan tim harus siap dengan itu. Karena di tim kita juga kita ajarkan supaya tidak berpenampilan secara seakan-akan kita like in the world, tapi kita ya udah kita berpenampilan biasa, tapi yang baru berjalan adalah apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan. Terus kita bekerja dengan timeline. Nah, seperti contoh G20 kemarin, bagaimana kita bekerja dengan timeline yang tidak ada jeda. Dan itu kita tidak boleh mengeluh sama sekali. Karena apa? Kita berkomitmen. Sebenarnya bisnis untuk membangun besar itu sudah komitmen. Pada saat kita sudah diberikan tanggung jawab dengan kualitas, apapun itu kesulitannya, kita harus bisa berpikir bagaimana menyelesaikan itu dan solusinya apa. Dan harus be on time. Dan itu alhamdulillah kita lakukan, dan kebetulan kemarin kita juga mengajak salah satu pegiat di Bekasi ya, salah satu perusahaan besar juga, kebetulan di MMC juga sangat besar. Kita disupport juga sama beliau, dan alhamdulillah kita bisa bersinergi. Dan alhamdulillah di MMC itu kita kalau bisa mensinergikan, jadi kerjasama itu ya kita bersinergi, memberikan kontribusi karya besar terhadap negara itu bisa kita nyata gitu. Artinya sinergi sektorialnya itu benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya sekedar kita butuh modal atau apa, tidak, tapi ya kita bersinergi. Kita punya skill apa yang bisa kita berdayakan. MMC itu kalau bisa seperti itu luar biasa. Kalau semua sektor teman-teman kita yang ada di MMC kita sinergikan bareng dengan secara betul ya. Jadi memahami posisi masing-masing. Walaupun misalkan saya lebih senior dari Pak Lukman, atau Pak Lukman lebih senior dari saya, tapi kita merasa sama. Karena punya visi dan tujuan yang sama untuk memberikan karya. Itu akan jadinya bagus. Karena apa? Di situ akan timbul sinergi kekuatan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Nah itu. Esensi apa sih yang Pak Amin mungkin masih ingat sampai dengan sekarang ya? Di UBL ini, UBL itu kan ultimate business leadership. Banyak orang leadership, ya pemahaman leadership umumnya orang dulu, mungkin Pak Amin sebelum ikut UBL ya, dengan setelah ikut UBL saat ini ya, menurut Pak Amin esensinya yang Pak Amin dapatkan apa dari UBL? Memberi perbedaan. Jadi leader itu bisa memberi perbedaan. Di perbedaan yang positif ya. Dalam arti secara value, secara kualitas, secara visual pun juga
dan fakta ada gitu. Kan banyak orang yang berbicara tentang value, banyak orang berbicara tentang fakta, tapi nampaknya hanya sebagai sebuah idealis, tapi tidak terwujud gitu. Ya mungkin itu lebih di jam terbang mungkin ya kalau saya melihatnya. Tapi di MMC itu kita semakin dikuatin aja sih. Kemarin kita dididik untuk semakin kokoh. Oh, leader itu harus begini. Jadi apapun rintangannya, ya kita harus bisa memberikan sebuah perbedaan gitu. Bahwa apa yang dibilang orang tidak mungkin, ya kita pasti mungkin. Dan saya ingat sih Pak Amin, waktu Pak Amin ikut tahun lalu ya, tahun lalu itu, pada saat itu sedang ramai-ramainya metaverse. Ya, betul Ya? Artinya ada perubahan atau perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah. Jadi banyak teman-teman yang secara tidak sadar, kita kan bertumbuh terus ya setiap waktunya gitu ya. Banyak perubahan. Nah, kalau kita nggak siap dengan perubahan ini bahaya. Betul ya. Dan di masa itu waktu itu Pak Amin itu kan justru mendapatkan sekarang perubahan. Nah itu salah satu yang membuat kita bergerak ya. Jadi beberapa proses digital itu emang tetap perlu, tapi itu sebagai data. Bahwa munculnya kita di digital itu membuat perubahan, kita dikenal di beberapa negara dan emang sampai sekarang, alhamdulillah kemarin dari China, itu juga email, dia ngelihat profil kita, dia akhirnya nawarin pekerjaan di Guangzhou kalau nggak salah nanti tahun 2023, itu ada penawaran seperti itu. Kemudian beberapa perusahaan Korea itu ramai banget, jadi mau datang ke Indonesia itu mereka ada yang mau bikin restoran, ada yang mau bikin hotel, dan alhamdulillah gara-gara digital itu sekelas Agung Podomoro ada dia mau bikin apartemen di salah satu kota di wilayah sini, itu udah pegang kontrak dengan kita untuk 100 kamar untuk unit interiornya. Masya Allah. Dan itu udah kita setup displaynya, alhamdulillah nanti ke depan ya mudah-mudahan kita makin bertumbuh. Artinya semenjak tadi kita bicara isu metaverse itu, perkembangan teknologi di UBL itu, akhirnya jadi sadar nih bahwa kita bisa manfaatkan itu kan. Betul. Bukan jadi kita yang dimanfaatkan. Kita malah bisa lebih efisien. Jadi mengurangi market ya, mengurangi sisi marketing secara humanis, tapi kita lebih menggunakan teknologi itu untuk bekerja. Nah perbedaan itu yang membuat kita akhirnya muncul beberapa ide kolaborasi dengan beberapa teman juga di MNC untuk bisa mengangkat kita secara digital. Kalau secara manual sih semua masih branding bahwa untuk kalau mau kecepatan, mau kualitas, memang beberapa company masih menggunakan kita, termasuk alhamdulillah kemarin kita dari Saudi. Kebetulan kita pegang Saudi Arabia itu dari tahun 2012 dan kemarin beliau memperkenalkan kita ke beberapa company dan nanti kemarin akhirnya kita pegang National Day-nya Saudi Arabia, kemudian 2 minggu yang lalu kita pegang Uni Emirat Arab, dan hari ini tim kita untuk pegang National Day-nya Qatar. Masya Allah. Dan bulan Februari tanggal 26 kita diundang ke Kuwait untuk bikin National Day perayaan mereka. Gitu. Jadi udah roadshow nih ya ke berbagai belahan dunia saat ini ya. Enggak juga sih, cuman ya kebetulan aja tim di wilayah Timur Tengah itu familiar dengan kualitas kita. Kita pegang umroh and Hajj promosinya seluruh hotel di Saudi itu udah 12 tahun. Kebetulan dari keluarga kerajaan itu mempercayakan promosinya itu ke kita dari tahun 2012. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Perubahan apa yang saat ini mungkin paling besar yang Pak Amin rasakan ya semenjak sebelum bergabung dengan MMC, akhirnya juga ya banyak pembelajaran ya diantara tadi kan NWB, apalagi PG, PBTR, UBL kan, bagaimana kita jadi market leader. Karena tidak mungkin teman-teman mungkin di tadi klien-klien Pak Amin lah, katakan tadi dari kerajaan, Emirat Arab dan sebagainya, mereka ingat Pak Amin kalau bukan di top of mind-nya, bukan market leader yang mereka percaya, trust-nya itu kan gitu. Kalau yang perbedaan itu bagaimana kita menjaga link. Menjaga link itu yang nomor satu. Jadi komunikasi penting Jadi komunikasi banget. Kita dengan beberapa perusahaan asing seperti dari
Stakling, Desain 88, kemudian dari Kuwait kemarin, dari Qatar, Dubai, Bein Sport itu kan masih komunikasi jalan. Kemudian kita, oh iya, ini kita lagi dipercaya sama Glens dari India juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti selesai Glens ada di Indonesia itu kita yang bikin. Jadi bikin perusahaan seperti Shopee ya kalau nggak salah itu. Nah, kedua adalah yang membuat sangat-sangat membuat perbedaan di kita itu adalah perusahaan kita itu sekarang non bank. Bank itu hanya sebagai perputaran aja. Transaksi. Yes. Jadi kita apabila ketemu klien ya kita jelaskan. Sempat surprise sih beberapa perusahaan nasional yang biasanya cukup besar kan jarang memberikan komitmen DP ya. Yes. Semenjak kita jelaskan dengan baik, akhirnya mereka malah siap. Lebih dari 50% kadang 60 gitu. Itu sangat membantu sehingga kita akhirnya bertumbuh gitu. Cara berkomunikasi ini yang diajarkan di UBL, di pembelajaran-pembelajaran lain. Itu makanya kalau pebisnis saya sih mengharapkan teman-teman di MNC jangan takut berinvestasi. Apapun yang ada di MNC tidak ada yang tidak memberi nilai positif. Jangan dinilai saat ini ya, tapi perubahan itu bisa terjadi 3 bulan, 4 bulan kemudian itu. Tapi pada saat ini sih sebenarnya hati kita itu udah pas, keyakinan kita itu terhadap apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sana. Kalau kita terapkan betul, itu jalan dan confirm. Nggak ada yang nggak confirm. Dan ya tadi sepanjang kita cerita tadi saya dapat banyak banget pengalaman dan daging cerita dari Pak Amin ini luar biasa. Enggak juga lah, kita tadi masih belajar. Ya, artinya gini, bisnis bertumbuh tanpa utang tuh fakta bisa terjadi. Iya. Jadi artinya yang dilakukan Pak Amin tadi, mungkin di industrinya Pak Amin juga tadi kan biasanya jarang lah untuk DP dan sebagainya senilai itu ya. Iya. Saat ini Pak Amin bisa membuktikan dengan ilmu komunikasi yang didapatkan juga di antara di UBL itu. Jadi contoh G20 itu, yes. G20 itu nilai yang cukup besar. Tapi dengan bukti yang jadi kita bekerja itu dengan proses. Komunikasi kita dengan proses dan fakta. Fakta dengan kualitas. Yaitu kunci 3 itu. Pada saat klien kita deliver dengan produk itu, mereka trust. Akhirnya permintaan apapun dari kita pasti akan diberikan, akan disupport, termasuk pembiayaan. Jadi pada saat pembiayaan terjadi selesai, ya kita komunikasi enak. Dan tidak, jadi benar-benar pekerjaan kita itu terjadi karena proses itu. Bukan kita kalau zaman dulu ya maaf ya sebelum di MMC kan dapat SPK nilai sekian itu kita bawa ke bank pasti cair. Nah tapi kan ujungnya itu yang membuat kita seakan-akan mudah bertumpuknya SPK banyak akhirnya menjadi beban buat kita. SPK-nya bukan menjadi keuntungan, tapi jadi beban. Ya, kalau sekarang bedanya kita menunggu pembayaran mereka sesuai termin. Kalau dulu kita mendapatkan sesuatu, mengejar untuk menutupi yang sudah terjadi. Dapat banget. Insya Allah, luar biasa Pak Amin ini. Tapi UBL harus ya. Gimana sih menurut teman-teman, menurut Pak Amin maksudnya? Iya. Buat teman-teman ya, saat ini di MNC, ya, banyak mungkin yang belum berkesempatan tahun lalu. Tahun lalu. Karena ini setahun sekali. UBL ini kan eksklusif ya. Puncaknya dari pembelajaran selama setahun di MNC biasanya puncaknya dari UBL. Nah, seberapa penting Pak Amin? Teman-teman ya di kondisi tahun depan katanya ya entah benar atau tidak, resesi lah, apalah, tahun politik lah, pemanas dan sebagainya kan gitu ya. Seberapa penting supaya teman-teman di bisnisnya ini bisa terus bertumbuh? Ya otomatis kan kalau persoalan utang ya harus dibayar dari bisnis. Betul. Gitu. Seberapa penting Pak Amin teman-teman ikut UBL? Kalau dibilang penting, bukan penting lagi, tapi amat sangat penting sekali. Jadi kita bagaimana untuk menjadi pembeda ya, menjadi ultimate leader. Jadi di situ itu diajarkan bagaimana kita benar-benar menjadi salah satu sosok atau salah satu pebisnis yang memang bakal menjadi core-nya bisnis di Indonesia lah. True leader ya. True leader yang sebenarnya. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau orang sekarang bicara bisnis selalu menjiplak Google, menjiplak Facebook,
Saya tidak atau Tesla, oke lah secara mindset atau secara ide mereka betul pebisnis yang handal. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengacu yang sebenarnya, kita kan punya leader yang sesungguhnya. Pada saat kita kekhalifahan Utsman, itu kan kita udah mempunyai tokoh, punya role model yang sesungguhnya, bahwa untuk menundukkan Konstantinopel itu kita punya true leader yang sesungguhnya. Kita tidak bekerja tidak jauh dari agama kita, tapi kita malah bisa berjalan di roh model usaha secara Islam. Dan itu harus, karena suatu saat ke depan itu kayaknya Islam itu harus muncul, harus menjadi bangkit ya, pendobrak atau menjadi pengkokoh bahwa oh ternyata Islam bisa menjadi acuan semua umat, tidak hanya umat Islam tapi juga seluruh agama yang ada di dunia. Bisa menjadi kekuatan ekonomi. Iya betul, jadi semua akan diatur, karena kan kalau kita belajar secara keilmuan Islam, sebenarnya Islam itu kalau berdiri sebagai pemimpin, semua itu akan damai, tidak akan merasa ada yang terintimidasi, karena kita bekerja secara hukum Islam, di mana semua adalah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk umat semua, umat manusia. Itu sih yang saya rasain. Siap. Jadi pentingnya seperti itu. Makanya kalau UBL sampai dilewatkan, apalagi ini nanti kita insya Allah kan sama ya di alam terbuka ya. Ya kita bocoran. Bocorannya itu biasanya lebih banyak di outdoor. Energinya lebih berbeda. Energinya berbeda. Emosi, hati kita harus sinkron dengan alam. Dan biasanya kan kita pembelajaran di dalam ruang. Ya. Tapi ini di luar ruang beda ya. Dengan roh yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, hasilnya luar biasa. Tampak berat, tapi kalau kita punya komitmen untuk diri kita dan masa depan umat, insya Allah dikasih jalan. Itu sih kalau saya. Ini pesan yang luar biasa dipahami. Tadi terakhir adalah kalau kita mengkomitmennya kuat dan ingin tadi kebermanfaatan untuk umat, ya kita butuh pemimpin-pemimpin itu. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang juga insya Allah mengupayakan dirinya untuk kegiatan UBL ini dalam rangka tadi menciptakan hal itu, mewujudkan hal itu. Ya. Pesan yang banyak tadi dari Pak Amin mudah-mudahan bisa dijadikan pegangan buat teman-teman, energi untuk teman-teman untuk terus belajar, untuk terus aktif belajar dalam rangka tadi menumbuhkan kapasitas kita. Sehingga kita kapasitas kita tumbuh, apa yang dicapai oleh Pak Amin dan teman-teman di MNC yang lainnya bisa juga dicapai oleh teman-teman semua. Harapan kami mudah-mudahan itu semua terjadi dan Amin. kita sama-sama tadi sektor real terjadi. Ya. Kita bisa menunjukkan bahwa Muslim itu bisa. Sama ini pesan kan katanya nanti akan ada resesi. Yes. Ada politik. Kalau buat kita sebagai warga MMC itu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Jadi akan tahu di UBL. Iya, dan ilmunya ada di UBL bahwa resesi yang rumornya akan ada, politik yang akan katanya ricuh, itu adalah peluang kita untuk menumbuhkan bisnis kita. Dan ilmunya ada di UBL. Ilmu UBL. Bagaimana kita jadikan resesi sebagai peluang, bagaimana kita jadikan perubahan, justru kita yang menunggangi perubahan. Nanti ilmunya di UBL, kita akan ketemu lagi di UBL ya. Mudah-mudahan teman sekalian bisa segera mendaftar. Bagi teman yang tertarik untuk mendaftar, silahkan hubungi kontak yang ada di bawah atau teman-teman yang biasa menghubungi. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi ngobrol lagi sama Pak Amin di kesempatan selanjutnya. Ini terima kasih banyak Pak Amin, waktunya, ilmunya luar biasa. Mohon maaf. Ini luar biasa lah pokoknya. Mohon maaf, ini bukan memberikan pengajaran, cuma hanya sekedar sharing aja. Siap. Ini saya bisa begini juga karena MMC. Insya Allah, karena Allah. Ya. Allah. Wasilahnya dia MMC. Amin. Siap, sahabat sekalian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.